apa kabar? Bersama Kak Eli dan Karya. Oke, hari ini kita berdua ya. Ya, hari ini kita mau bahas apa Kak Eli? Sebelum kita bahas sesuatu Kak, kita bersatu dalam doa dulu ya. Oke deh, kita Oke. berdoa. Kak Eli pimpin ya. Oke, yuk kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami memohon ibadah kami Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus agar firman ini kami mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Eli, kita mau bahas apa sih hari ini Kak? Ayo adik-adik tebak kita bahas apa? Susah dong Kak, masa adik-adik disuruh tebak? Kita kalau tidak salah ingat, kita mau bahas tentang jangan menyerah, harus punya mental atau jiwa. Yes, I can. Saya pasti bisa. Bener Kak? Bener. Kita ambilnya dari kitab apa tuh sih Kak ceritanya? Sebelum kita baca, kita ambil Alkitab dulu ya adik-adik. Oke, siapin Alkitabnya. Buru-buru ya. Oke, siapa yang udah kakak hitung ya? 1, 2, 3. Siapa yang udah dapat? Angkat tangan. Oke, kita buka Alkitabnya di Yohanes. Kitab Yohanes. Ya, di Perjanjian Baru. Betul. Yohanes 1 ayat 12. Oke, sekali lagi di Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Ya, udah ketemu? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya. Kita ulangi ya, Yohanes ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Maksudnya apa tuh Kak? Maksudnya itu menjadi anak-anak Allah itu hanya satu syaratnya. Oh, syarat menjadi anak Allah. Apa tuh Kak? 1, harus percaya kepada Yesus Kristus. Itu doang. Yes, kalau kita mau disebut anak Allah, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, baru kita bisa disebut anak Allah. Setelah kita jadi anak Allah, terus apa dong Kak? Setelah kita menjadi anak Allah, ciri-ciri itu Ada ciri-cirinya ya Kak? Iya, ada ciri-cirinya. Yang pertama, rajin berdoa. Oke. Anak Allah itu harus rajin berdoa. Lalu apa lagi Kak? Yang kedua, rajin baca firman. Oke, selalu baca firman, Iya, rajin benar. baca firman. Itu baru ciri-ciri anak Allah. Kalau kita tidak berdoa, kita nggak baca firman, berarti belum boleh disebut anak Allah dong ya. Belum boleh disebut orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan dong. Kalau percaya Tuhan harusnya baca firman dan Iya. berdoa ya. Ya, karena Oke. kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Oke. Tuh. Contohnya nih, kayak Bartimeus. Kakak tahu kan Bartimeus ceritanya gimana? Oke, yang ada di dalam Alkitab, betul. Kenapa tuh Kak sama Bartimeus? Emang Bartimeus kenapa Kak? Bartimeus itu kan adalah seorang yang buta. Dia mau sembuh. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang gitu. Terus apa yang dia lakukan Kak? Dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuh. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus melarangnya untuk berteriak. Kenapa Kak? Karena itu kan lagi pergumulan nih, bukan Perkumpulan rame-rame ya, rame-rame. lagi rame, terus Rame. Yesus lewat, terus ada yang teriak-teriak kayak mengganggu gitu ya Kak? benar. Ya? Terus Tapi- dilarang dia. Ya benar dilarang. Tetapi Bartimeusnya tidak menyerah. Dalam hatinya, aku pasti sembuh. Aku akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia mau sembuh, jadi dia terus berusaha berteriak meskipun dilarang-larang gitu ya Kak ya? Iya, benar. Dan saat itu Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus. Dari usahanya yang tidak menyerah, pantang menyerah, dia terus berusaha untuk berteriak. Tuhan Yesus mendengarnya. Oh, saya ngerti nih Kak, Karya mengerti cerita. Jadi ceritanya si Bartimeus ini dia buta, lalu dia dapat cerita bahwa oh Tuhan Yesus mau datang nih. Saya harus berusaha nih, jangan menyerah karena saya tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saya. Iya benar. Jadi dia terus teriak meskipun dilarang, terus teriak karena berharap Yesus mendengar dia, gitu kan Kak?
Ya, benar. Terus kalau dalam kehidupan kita maksudnya gimana tuh, Kalau Kak? di kehidupan kita, contohnya di sekolah. Kan sekarang kan online nih, pasti pelajarnya pasti kita merasa susah. Lebih sulit ya, Lebih jadinya susah dipahami. Biasanya Iya. bisa langsung tanya sama ibu gurunya gitu ya. Sekarang masih nanya ke mamanya. Mamanya belum tentu juga mengerti. Tetapi Iya. kita harus Berusaha, nggak menyerah. Bener, nggak menyerah. Jangan karena sekolahnya online, kemudian susah, kemudian nggak bisa nanya langsung di depan ibu gurunya, kemudian sudahlah, yang penting saya sudah kerja, belajar dengan baik, cukuplah. Tapi nilainya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi yang harus kita miliki itu adalah mental jangan menyerah, terus berusaha, saya pasti bisa. Jadi ketika adik-adik merasa bahwa aduh ini susah banget sih belajar online, jangan menyerah, terus berusaha. Bener nggak, Kak? Bener. Terus yang kedua, contohnya mama nyuruh cuci piring, kita merasa mama cuci piring itu susah. Sebenarnya cuci piring itu adalah pekerjaan yang gampang. Tapi kalau kita berusaha, kita pasti bisa mencucinya dengan baik. Iya, ada orang yang ada aja kadang-kadang orang yang merasa aduh cuci piring itu rumit banget sih, harus pakai sabun, licin, terus airnya ciprat-ciprat, basah, gak suka, gak mau saya nggak mau ngerjain ini. Tapi kita harus belajar untuk saya pasti bisa mencuci piring dengan baik, gak akan ada sabun yang tertinggal, gak akan ada noda yang tertinggal, dan gak akan bikin becek serumah ya gara-gara cuci piring satu aja gitu ya, sampai serumah becek semua. Tapi kita mau belajar untuk yes, saya pasti bisa. Itu. Oke. Jadi hari ini kita belajar apa adik-adik? Belajar untuk jangan pernah menyerah. Meskipun awalnya nggak bisa, meskipun awalnya susah, tapi percaya di dalam firman dikatakan bahwa kita sudah dikasih Tuhan kuasa. Anak-anak Tuhan tuh punya kuasa ya, Kak ya? Iya, benar. Dan apapun yang kita mau kerjakan, kalau kita mintanya sama Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, pasti bisa ya, Kak ya? Iya, benar, pasti sama bisa. Sama kayak Bartimeus nggak menyerah, dikasih kesembuhan sama Tuhan. Karena dia tidak menyerah, dia selalu bersemangat, berteriak, dan menyatakan bahwa dia pasti sembuh gitu, Kak. Yes, di dalam hatinya dia percaya dan yakin saya pasti sembuh, maka saya pasti akan sembuh. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah jangan pernah menyerah karena Tuhan beri kita kuasa, kita pasti bisa. Oke? Yuk, kita tutup dalam doa ya. Kak Eli tutup doa lagi ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, melalui firman ini Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu dan pantang menyerah Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.